Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Tulungagung, yang saya hormati sahabat-sahabat LKP3A, Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Tulungagung, serta sahabat Fatayat Nahdlatul Ulama dimanapun berada. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kehendak beliaulah kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sahabat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tema peran sosial dan tokoh penggerak masyarakat perempuan dalam perspektif sosial. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah mengubah peradaban manusia, tak terkecuali di Indonesia. Kehidupan ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang berubah drastis memaksa kita semua untuk merubah kebiasaan, merubah aktivitas, dan lebih hati-hati dalam kegiatan kemasyarakatan. Mungkin awalnya kita merasa berat menjalaninya, tapi lambat laun kita akan terbiasa. Saat ini kita betul-betul diuji kesabaran dan keikhlasan kita. Meskipun begitu, ada hikmah yang bisa kita ambil. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita ada banyak waktu buat keluarga, dan disinilah peran kita sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, benar-benar dibutuhkan dalam keluarga. Mengapa demikian? Karena perempuan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih luas, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang pendidik, ataupun berperan sebagai aktivis sosial. Peran seorang ibu dalam keluarga sangatlah penting. Ibu adalah ruhnya keluarga. Ibu yang akan membentuk karakter anak-anaknya. Ibu yang mengerti betul bagaimana memanage keluarganya, dalam hal ini anak-anaknya. Jika sebelumnya kita seorang ibu yang bekerja di luar rumah, sering melakukan kegiatan di luar rumah, maka saat inilah ibu bisa memaksimalkan perannya dengan adanya waktu lebih banyak bersama keluarga. Jika kita mempunyai anak yang masih kecil, bisa dimulai dengan membangun kembali kedekatan dengan anak kita, mengajak bermain bersama, mengajarinya jika anak mengalami kesulitan dalam belajar, ataupun sekedar membantu tugas sekolahnya. Kalau anak-anak sudah remaja, kita mungkin bisa memantau kegiatannya. Sesekali kita ajak anak-anak ngobrol dan diskusi tentang kondisi saat ini dengan bahasa yang bisa dimengerti, agar anak punya rasa peduli dengan lingkungan sekitarnya. Berawal dari aktivitas di dalam keluarga itulah perempuan akan mudah ketika terjun ke masyarakat. Dalam Islam pun tidak ada larangan bagi perempuan untuk berperan aktif ke masyarakat, asalkan tidak meninggalkan kewajibannya mengurus keluarga.
perempuan berhak untuk mengekspresikan dan mengembangkan potensi yang ada. Perempuan lebih bisa memahami permasalahan yang ada karena sudah terbiasa menghadapi persoalan. Perempuan lebih punya perasaan yang peka. Apalagi saat ini banyak kesempatan bagi para perempuan untuk berkiprah di masyarakat melalui beberapa wadah atau organisasi yang ada, mulai organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, maupun partai politik. Hal ini lebih memudahkan para perempuan untuk memilih tempat yang sesuai dengan hati nuraninya, memilih tempat sesuai dengan passionnya. Selanjutnya, dalam kondisi pandemik sekarang ini, kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita harus bisa saling bantu, saling menguatkan. Apa yang mungkin bisa kita lakukan dan berikan kepada masyarakat meskipun dalam skala kecil tentu akan berguna. Perempuan yang punya wadah organisasi bisa memanfaatkannya dengan berbagai kegiatan sosial seperti pengumpulan donasi, ajakan untuk berbagi, ataupun kegiatan lain. Kegiatan nyata yang langsung menyentuh masyarakat akan lebih bisa diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Sekali lagi bahwa dalam Islam tidak ada larangan bagi perempuan untuk berperan aktif ke masyarakat asalkan tidak meninggalkan kewajibannya mengurus keluarga. Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki di hadapan Allah secara mutlak. Islam menghapus tradisi jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas bertasyaruf, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Islam sebagai rahmatan lil alamin memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran mengajarkan kedudukan orang beriman baik laki-laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah. Oleh karena itu mereka harus memperoleh status yang setara di mata Tuhan, dan keduanya telah dideklarasikan secara sama dengan mendapatkan rahmat Allah. Sahabat Fata yang berbahagia, bahkan pada zaman dahulu banyak sekali perempuan yang aktif bekerja dan beraktivitas, dan Nabi sendiri pun tidak melarangnya. Dalam bidang perdagangan, misalnya kita mengenal beliau Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sukses. Dan istri Rasul yang aktif dalam politik adalah Siti Aisyah yang terlibat dalam perang Jamal. Demikian juga Hilat Umi Bani Ammar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk jual beli. Kemudian Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raitoh, istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sementara itu, Al-Sifa, seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah. Sahabat, itulah beberapa literasi sejarah yang menjadikan inspirasi dan spirit kita para perempuan dalam bersosialisasi diri. Namun hendaknya
kita tetap berharap ridho dari suami. Bahkan kematian kita pun, kalau suami ridho, insya Allah masuk surga. Sebagaimana dalam hadis, wanita yang meninggal dan suaminya ridho, maka masuk surga. Untuk tokoh-tokoh perempuan kekinian di Indonesia, diantaranya gadis Arifia, pegiat gender yang tertarik dengan feminisme ketika masih di bangku kuliah di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia dan sekarang sebagai Direktur Yayasan Jurnal Perempuan. Kedua, Profesor Dr. Zakiyah Darajat almarhum, seorang tokoh perempuan pegiat pendidikan dengan Yayasan Pendidikan Ruhama, lembaga pendidikan sejak TK sampai dengan SMA di Cirende, Ciputat. Selain itu, beliau juga pegiat sosial di bidang pendampingan konseling dengan kedekatan spiritual agama. Ketiga, Ibu Nyai Hajah Sinta Nuriyah, istri tokoh demokrasi dan pluralisme ini. Kepedulian sosialnya dimulai sejak menjadi wartawan majalah Zaman dan Tempo kisaran tahun 1985 dan berlanjut dengan Yayasan Puan Amal Hayati yang memiliki arti pesantren untuk pemberdayaan perempuan. Beliau sampai saat ini masih konsisten menyuarakan hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan, dan kebebasan beragama. Dan masih banyak lagi aktivis perempuan kekinian Indonesia dengan konsistensi di bidang pendidikan, HAM, dan sosial gender. Itulah beberapa literasi sejarah tokoh wanita Indonesia kekinian yang menjadikan inspirasi dan spirit kita perempuan dalam bersosialisasi diri. Namun hendaknya kita tetap berharap ridho dari suami, bahkan kematian kita pun kalau suami ridho, insya Allah masuk surga. Sahabat perempuan yang dirahmati Allah, demikian sedikit paparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Saya Yulina Bibah Triswati mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.